Mari Pak, silahkan masuk Pak, mari. Kita ke daerah Pasar Atas ya. Siap Pak, daerah Pasar Atas segera meluncur ke sana Pak. Kok sampai sore begini, apa tadi lembur atau gimana Pak? Iya, tadi ini menyelesaikan pekerjaan yang kebetulan masih belum selesai begitu. Jadinya ya terpaksanya harus selesai sampai sore, ya lembur lah. Sudah lama jadi supir taksi. Ya lumayan Pak, kalau dihitung-hitung ya sekitar 5 tahun kurang lah. Hasilnya ya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dapur. Ya 5 tahun ya termasuknya lama juga ya Mas ya. Nggak apa-apa, semua pekerjaan itu baik. Tapi ngomong-ngomong, kebutuhan dapur ini, apa Masnya ini sudah berkeluarga? Kebetulan sudah Mas. Saya dulu lulus SMA, kemudian menikah gitu. Anak saya sekarang ya syukur sudah 3. Wah ya patut disyukuri itu Mas, semuanya seperti itu. Masnya bisa lancar jodoh, sekarang sudah bekerja, kebutuhan keluarga terpenuhi. Ya tetap harus disyukuri kalau seperti itu Mas. Ya seenggaknya jangan seperti saya ini Mas. Saya udah usia begini, untuk masalah jodoh seperti itu masih kesulitan saya. Nah seperti Masnya ini yang sudah berkeluarga, mungkin kesempatan ini bisa bagi-bagi pengalaman gitu ya, minimal ya cara mencari jodoh menurut versi Masnya ini gimana. Wah Pak, nggak berani saya itu kalau bilangin orang, soalnya saya merasa juga saya itu nggak bisa apa-apa. Nggak apa-apa Mas, hitung-hitung ya nanti saran dari Masnya itu bisa saya pakai sebagai masukan gimana untuk langkah selanjutnya gitu. Monggo silahkan, saya siap mendengarkan. Iya Mas, kalau saya dulu itu prinsipnya ya cuma percaya diri, kemudian memahami, dan kadang ya mengikuti kemauan dari pasangan gitu, maunya apa. Kemudian kadang kita juga semacam memberi umpan atau perhatian lebih begitu. Wah, kalau untuk percaya diri ya saya selama ini ya selalu percaya omongan saya sendiri. Kalau untuk masalah mengikuti kemauan, nih Masnya tak ceritain ya. Ada dulu itu pasangan saya itu kepengin saya itu bisa masak. Saya belajar masak, dan sekarang itu saya sudah bisa hampir lebih dari 16 jenis masakan saya bisa Mas. Wah hebat Pak, bisa 16 jenis masakan. Bisa disebutkan jenis masakannya apa aja Pak? Jenis masakannya, nah, ada mie goreng balado, mie goreng rendang, mie goreng sambal mata, mie goreng pedas, mie goreng crispy, dan mie goreng lain sama mie rebus. Kalau diingat sekarang saya sedang nggak konsen Mas. Semuanya serba mie ya Pak?
Kok sepertinya saya pernah dengar nama-nama itu tuh seperti nama-nama mie instan ya kalau tidak salah itu. Iya, mie instan. Saya aslinya memang penggemar mie instan, Mas. Oh, mie instan. Iya, iya. Terus nyambung yang tadi, katanya saya harus memberi umpan begitu ya, atau perhatian lebih gitu ya. Wah, itu sudah sering, Mas. Saya itu sering memberi umpan ya, baik itu umpan lambung dan umpan-umpan lainnya begitu ya, tapi namanya tetap sulit ya, sulit gitu. Begitulah cinta, Mas, deritanya tiada akhir. Sepertinya bapak ini kok penggemar sepak bola ya. Jadinya ya semua saran-saran masnya tadi itu ya sudah saya lakukan. Mungkin masnya punya saran lain lagi. Iya pak, kalau untuk saran lain, kalau yang tadi sudah bapak lakukan ya mungkin ya tinggal pasrah saja dengan berdoa. Seperti yang pernah saya dengar konon kabarnya itu kalau orang berdoa sabar gitu, nanti apa yang dia inginkan pasti akan tercapai. Doa ya. Masnya bilang doa, saya malah jadi ingat sama simbah saya, Simbah Teplok. Simbah Teplok, Pak? Siapa itu, Pak? Simbah Teplok itu simbah saya. Ya, sebenarnya dia itu orang tua teman saya. Tapi karena sudah dekat, jadi saya anggap simbah saya sendiri. Beliau itu yang sering sekali menjadi tempat curahan hati saya kalau saya ada masalah. Nah, saya jadi ingat nih salah satu cerita beliau tentang kekuatan doa, Mas. Kekuatan doa? Gimana itu ceritanya? Ceritanya itu terjadi pada zaman dahulu. Alkisah, pada zaman dahulu itu ada seseorang yang hobinya itu berpetualang, melakukan perjalanan-perjalanan jauh ke negeri-negeri seberang. Kalau istilah sekarang ya namanya Tupperware itu. Maksud saya traveler. Nah, pada suatu hari si petualang ini melewati sebuah negeri, di mana negeri itu ada sebuah tempat ya, kebetulan itu sebuah hutan yang maha luas, dan di mana hutan itu adalah hutan yang jarang sekali dijamah oleh manusia, karena orang-orang di negeri itu tahu kalau hutan itu berbahaya, dikarenakan banyak sekali cerita-cerita yang nggak tahu benar nggak tahu tidak, di dalamnya berisi makhluk-makhluk aneh yang kadang bisa menghilangkan nyawa manusia. Dan karena suatu keadaan, ya terpaksa dia harus melewati hutan itu. Walaupun setelah mendengar dari cerita penduduk di negeri itu, dia sadar akan resiko yang pasti akan diterimanya kalau dia melewati hutan itu. Terus apakah dia tetap saja melewati hutan itu walaupun dia tahu seperti itu resikonya, Pak? Ya, dia putuskan dia tetap melewati hutan itu karena di dalam dadanya dia yakin dan mempunyai prinsip yang kuat bahwa dia mempunyai suatu senjata yang maha ampuh yang namanya doa, begitu. Oh, begitu ya Pak ya. Wah,
luar biasa sekali ya prinsipnya. Berani menempuh perjalanan yang berbahaya melewati sebuah hutan yang di dalamnya banyak sekali makhluk yang bisa menghilangkan nyawa manusia. Luar biasa. Iya mas. Kemudian berangkatlah dia melewati hutan itu. Pada awal perjalanan tidak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Cuma memang ketika awal masuk dia merasakan hutan ini memang aneh begitu. Walaupun siang tetapi suasananya remang-remang dan agak angker gitulah terasanya. Tapi dia terus meneguhkan hati dan dia terus melangkah semakin jauh, semakin jauh ke dalam hutan itu. Setelah petualang ini beberapa waktu berada di dalam hutan itu, mulailah dia merasakan hal yang aneh dan semakin aneh. Dia mulai merasa bahwa perjalanannya diikuti oleh sesuatu atau seseorang. Dia menengok ke kanan, ke kiri, karena sepertinya dia mendengar langkah-langkah yang selalu mengikutinya. Dia mencoba berhenti, itu juga ikut berhenti. Kalau dia berjalan, langkah itu juga ikut berjalan. Wah, kok serem ceritanya ya Pak ya? Saya jadi merinding disco ini Pak. Akhirnya diputuskanlah, karena semakin takut dia akhirnya berlari sekencang-kencangnya, terus berlari dan langkah itu juga ikut berlari begitu. Tanpa dia duga, ternyata yang mengikutinya itu bersuara memanggil, "Hei, berhenti kau, berhenti." Semakin takutlah dia. Kemudian sambil berlari, petualang itu berusaha menengok ke belakang dan terkejutlah dia karena yang dilihatnya sungguh sangat tidak diduga. Tahu mas apa yang dia lihat? Apa pak? Mungkin perampok atau penculik begitu pak? Bukan. Yang dia lihat itu adalah seekor harimau yang sangat besar dengan muka yang sangat menyeramkan. Jadi petualang itu dikejar seekor harimau besar menyeramkan dan harimaunya bisa bicara. Iya, benar, bayangkan saja mas. Di tengah hutan dikejar harimau yang menyeramkan, bisa bicara juga. Orang kalau dikejar seperti itu takutnya seperti apa bisa kita bayangkan sendiri. Iya pak, betul pak. Terus ceritanya lanjutannya gimana pak? Ya tentunya petualang itu tambah takutnya, tambah kencang larinya. Tapi semakin dia kencang berlari, harimau itu juga makin kencang berlari. Akhirnya si petualang itu sudah kehabisan tenaga. Dia akhirnya sudah tidak bisa lari lagi. Dia akhirnya jatuh. Kemudian dia berpikir, sudahlah, aku tak pasrah saja. Kemudian dia duduk bersila nunggu harimaunya. Dia pejamkan mata membelakangi harimau dan dia berdoa memohon keselamatan. Wah, sungguh mengerikan sekali ya Pak ya. Kasihan sekali nasib petualang itu. Niatnya bertualang malah ketemu seperti itu. Duh, nggak bisa bayangin kalau yang mengalami itu saya sendiri. Iya mas. Tapi yang mengejutkan itu begini. Ketika petualang itu sudah duduk bersila, dia memejamkan mata, kemudian dia menunggu dirinya diterkam. Lama dia nunggu gitu kok dia itu tidak diterkam-terkam. Dia itu bertanya-tanya, tapi terus berdoa juga, loh kok ini harimaunya kok ya nggak nerkam saya.
ada apa ya? Terus dia pelan-pelan buka matanya karena dia merasa kok di sampingnya seperti ada yang jejerin gitu. Dia buka matanya, dia lihat ke samping, kaget juga dia. Kok kaget, Pak? Kok kaget? Apakah kemudian dia mendapat teman untuk melawan harimau itu, Pak? Oh, bukan. Waktu dia membuka mata pelan-pelan melihat ke samping, ternyata yang dia lihat adalah harimau itu ikut duduk di sampingnya. Kemudian juga ikut mengangkat tangan dan mulutnya juga ikut komat-kamit. Wah, ya jelas si petualang ini yo heran sampai bingung takjub begitu. Terus dia nanya itu sama harimaunya, "Wahai harimau, kenapa engkau tidak menerkamku?" Harimau itu menjawab, "Ya, aku tidak menerkammu karena aku sedang berdoa." Hah? Harimaunya sedang membaca doa, Pak? Doa apa, Pak, yang dia baca, Pak? Doa sebelum makan.